Kan nama saya Jeffrey Nome dengan NIM 19190124. Perkenalkan, nama saya Andreas Patitanggu, NIM 19190109. Perkenalkan, nama saya Cornelis Besi, NIM 19190100. Perkenalkan, nama saya Tunjuran Splaimo, NIM 19190101. Perkenalkan, nama saya Ron Effendi Benu, NIM 19190105. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Tahu, NIM 19190127. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian saham. Pengertian saham yang pertama itu, saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Yang berikut imbalan yang dapat diterima investor saham, yaitu 1. Hak kepemilikan, 2. Dividen, 3. Capital gain. Yang berikut lagi yaitu hak-hak investor saham. Hak-hak investor saham yang pertama itu hak istimewa yang dimiliki investor saham. Hak istimewa yang dimiliki investor saham yaitu 1. Hak kepemilikan atau control of the firm. Hak kepemilikan tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, maka makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Yang kedua yaitu preemptive right, yaitu hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang berikut yaitu tujuan penilaian saham. Tujuan dari penilaian saham yang pertama yaitu saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Yang ketiga, nilai saham dibedakan menjadi 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nilai buku atau book value. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Yang berikut dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, maka nilai buku sama dengan total ekuitas dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Yang berikut nilai pasar atau market value. Yang poin pertama, harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Yang poin kedua, ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Yang berikut nilai intrinsik. Nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Yang berikut, calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Yang poin berikut, jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik dan overvalued dan jual. Yang berikut, jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, undervalued dan beli. Nilai intrinsik atau intrinsic value atau fundamental value. Nilai sebenar yang poin pertama, nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Yang berikut jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, overvalued atau jual. Jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, undervalued atau beli. Analisis teknikal.
Terdapat pola pergerakan harga saham yang diyakini akan berulang menggunakan grafik untuk menemukan pola pergerakan harga saham. Support level, tingkat kisaran harga pada saat analisis mengharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan atau permintaan saham di pasar. Lower boundary sama dengan batas bawah. Resistance level, tingkat kisaran harga pada saat analisis berharap terjadi peningkatan yang signifikan atau penawaran saham di pasar. Upper boundary sama dengan batas bawah. Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu lalu. Analisis ini didasarkan pada argumen bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu lalu. Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Alat analisis pada analisis teknikal adalah didasarkan pada grafik atau chart, sehingga para penganut aliran ini sering disebut CRISP. Analisis fundamental. Tahapan proses analisis top down. Yang pertama, analisis ekonomi dan pasar modal. Yang kedua, analisis industri. Yang ketiga, analisis perusahaan. Analisis ekonomi. Yang pertama, terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan nasional terhadap kinerja pasar modal suatu negara, apalagi terhadap satu perusahaan. Kedua, menganalisis variabel ekonomi makro suatu negara seperti produk domestik bruto atau GNP, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, kurs valuta asing, investasi swasta, dan tingkat bunga. Analisis industri. Yang pertama, diperlukan untuk memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Yang kedua, beberapa penelitian menyebutkan A. Industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda. B. Tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. C. Tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama telah cukup beragam. D. Tingkat risiko industri juga beragam. E. Tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Lanjutan. Yang pertama, daur hidup industri atau dikaitkan dengan nilai penjualan, THP permulaan, pertumbuhan, kedewasaan, stabil, penurunan. Yang kedua, persaingan dalam industri, Michael Porter 5 Forces of Competitive, Internal Rivalry, New Entrants, Supplier, Consumer, and Substitution. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, P atau E, rasio EPROC. Rasio EPROC dibagi atas dua, yaitu rasio harga pasar saham terhadap laba. 2. Menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan. Dengan yang dirumuskan, PER sama dengan P bagi E. P dilambangkan harga per lembar saham, E di laba per lembar saham. Penilaian saham preferen, saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap sejumlahnya dalam waktu yang tak terbatas, karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas dengan rumus DPS bagi PO KPS.
PO sama dengan nilai saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, KPS sama dengan tingkat retur yang didasarkan kepada saham preferen. Penilaian saham biasa. Dividen bertumbuh secara konstan atau constant growth model. Dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu dengan lambang G atau konstan. Model ini cocok untuk perusahaan yang mature dengan pertumbuhan yang stabil dengan rumus PO sama dengan DO kali 1 tambah G atau bagi KS kurang G. Penilaian saham biasa. Dividen tumbuh secara tidak konstan atau non-constant growth rate. Umumnya tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan mengalami life class atau early faster growth, faster that economy that match with economies grown, that slower that economies grown. Dua komponen utama dalam menganalisis perusahaan, earning per share atau EPS dan price earning ratio atau PER. Kedua komponen dapat dipakai mengestimasi nilai intrinsik saham. Dividen yang dibayarkan berasal dari earning. Ada hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham.